Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Halo semuanya. Apa kabar kalian? Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah. Anak-anak, bertemu lagi dengan saya Bunia di kelas prakarya kelas 7 di pertemuan yang kedua. Bagaimana? Masih semangat ya? Nah, untuk pertemuan kedua ini meski masih tetap daring atau masih tetap belajar di rumah, tidak lupa selalu saya ingatkan kalian harus tetap belajar. Anak-anak, sebelum materi kita mulai, mohon disiapkan dulu alat-alat tulisnya ya. Ada kertas, buku prakaryanya, buku tulis, pulpen dan lain sebagainya. Dan jangan lupa juga kalian bisa buka e-booknya di bab kelima, pengolahan. Oke, sudah ya? Oke, kalau sudah, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, silakan dibuka bukunya ya. Untuk pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang pengolahan buah ya, khususnya di pengertian buah dan karakteristik buah. Untuk hari ini saya jelaskan dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat mengidentifikasi kandungan dan manfaat buah-buahan serta teknik pengolahan. Teknik pengolahannya dan juga memahami pengertian bahan pangan buah segar yang terdapat di wilayah setempat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Oke. Sambil kalian menyimak, silakan sambil menyimak bukunya juga ya. Oke. Sebelum masuk ke materinya atau sebelum saya jelaskan tentang manfaat dan kandungannya, bisa dilihat ada 4 gambar. Di situ ada 4 gambar. Nah, bisa dilihat ya, ada 4 gambar olahan makanan. Ini dari buah semua ya. Baik gambar nomor 1, gambar nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Mohon diperhatikan dengan baik ya. Baik nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Kalian perhatikan dengan baik-baik. Nah, itu ada berapa jenis makanan olahan ya yang sudah diolah. Oke, sudah ya. Nah, kalau sudah kalian simak atau sudah diperhatikan, untuk memahami literasi kalian ada sebuah pertanyaan, bukan sebuah ya, ada beberapa pertanyaan yang wajib kalian tulis atau jawab. Wajib kalian tulis di buku tulis kalian ya. Dijawab. Pertanyaannya adalah pada gambar tersebut itu merupakan bermacam-macam olahan pangan. Olahan pangan itu dari buah-buahan yang ada di Indonesia ya. Perhatikan seksama 4 gambar olahan pangan tersebut ya. Kalian sudah memperhatikan ya. Kalau sudah diperhatikan, silahkan tulis atau jawab ini. Yang pertama, apa nama olahan pangan tersebut? Nah, nama olahan dari keempat makanan tersebut kalian pasti tahu, dan kalian pasti di antara salah satu itu kalian juga pernah membuatnya sendiri ya. Nah, apa namanya itu? Yang kedua, itu bahan buah apa? Buah apa yang digunakan membuat olahan tersebut? Berbahan dari buah apa? Yang ketiga, itu teknik pengolahan pangan. Menggunakan teknik pengolahan pangan apa saja? Untuk tekniknya nanti saya jelaskan ya secara singkat. Dan yang terakhir adalah di antara keempat makanan tersebut, manakah yang proses pembuatannya itu paling lama? Nah, yang paling lama proses pembuatannya itu makanan yang mana? Yang nomor berapa?
Nah, kalau lamanya itu sekitar berapa menit? Oke, sudah ya? Oke, kalau sudah silakan tulis di buku tulisnya. Nah, kita masuk ke materinya. Materi yang pertama yaitu kandungan dan manfaat buah-buahan. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengertian buah, segar, dan karakteristik. Nah, untuk hari ini kita bahas juga kandungan dan manfaatnya. Di Indonesia ada banyak ragam buah-buahan yang bisa kita nikmati. Nah, di semuanya buah-buahan itu menurut penelitian para ahli itu mengandung banyak vitamin dan nutrisi yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Oke. Sebenarnya ada banyak, nah tapi nanti saya ulas 4 saja buahnya ya. Yang pertama jambu biji. Pasti tahu kalian jambu biji ya. Jambu biji ini tumbuh di sepanjang musim. Nah, pasti di sekitar rumah kalian juga banyak tumbuhan seperti ini. Jambu biji itu nama bahasa latinnya itu Spidium guajava. Oh ya, sebelumnya sambil menyimak video, kalian juga simak buku e-book kalian Prakarya kelas 7 di halaman 176. Ya, sudah ya. Lanjut. Jambu biji kaya akan kandungan dan manfaat. Nah, jambu biji ini memiliki vitamin C 4 kali lebih banyak dibanding jeruk. Vitamin C-nya itu berfungsi untuk melancarkan kerja otak dan peredaran darah. Selain itu, jambu biji ini mengandung antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas dan menangkal kanker. Terus buah yang selanjutnya yaitu avokat. Avokat ya, avokat nama latinnya avocado. Nah, sudah pernah makan buah avokat ya? Buah avokat itu memiliki banyak manfaat untuk kesehatan dan kecantikan. Kandungan lemak nabati yang tinggi dan tak jenuh itu bermanfaat untuk menurunkan kolesterol, sehingga berguna untuk mencegah stroke, penyakit jantung, darah tinggi, dan kanker. Nah, selain itu, avokat juga mengandung vitamin A dan E yang sangat baik untuk kesehatan mata dan serta menghaluskan kulit, menghilangkan kerutan, dan membuat kulit tampak lebih muda. Oke, next lanjut di buah pepaya. Buah pepaya, ada yang suka buah pepaya? Buah pepaya rasanya manis sekali. Tumbuh juga, banyak tumbuh di sekitar kita, di sekitar rumah kita ya. Nah, buah pepaya ini mengandung vitamin A yang sangat baik untuk mencegah penyakit flu, pilek, dan sangat bermanfaat juga untuk melancarkan pencernaan. Pepaya dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh karena memiliki kandungan antioksidan seperti korten, flavonoid, folat, dan asam pantothenat. Oke, pepaya sudah. Lanjut di buah belimbing ya. Buah belimbing atau bahasa latinnya itu Averrhoa carambola. Rasanya manis, seger, dan bentuknya itu seperti bintang jika dipotong ya. Ada mirip bintang. Buah belimbing memiliki kandungan gizi yang banyak. Ada vitamin C, terus vitamin A, vitamin E, dan B kompleks. Kandungan pada buah belimbing itu bermanfaat untuk kesehatan, diantaranya meningkatkan daya tahan tubuh,
karena kandungan vitamin C yang tinggi melindungi tubuh dari radikal bebas dengan adanya antioksidan alami. Nah, selain itu, belimbing juga dapat menurunkan tekanan darah tinggi dan mengatasi penyakit batuk. Oke, sudah ya. Manfaatnya sudah. Kita lanjut ke teknik pengolahan. Teknik pengolahan itu ada 3. Ada teknik pengolahan pangan panas basah, ada teknik pengolahan pangan panas kering, dan teknik pengolahan lainnya. Saya ulangi, teknik pengolahan pangan ada 3, yaitu teknik pengolahan pangan panas basah, ada teknik pengolahan pangan panas kering, dan teknik pengolahan pangan lainnya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Nah, silakan kalian buka di halaman 178. Nah, itu ada teknik pengolahan pangan basah atau yang disebut dengan moist head. Ya, teknik yang pertama yaitu merebus atau boiling. Oke. Untuk yang selanjutnya ada teknik poaching atau merebus dengan menutup bahan pangannya. Nah, jadi perbedaannya kalau itu teknik merebus, boiling sama poaching. Kalau poaching atau menutup bahan pangan itu cara memasaknya itu bahan makanannya dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanannya saja. Jadi airnya cukup menutup saja. Kalau merebus itu airnya bisa lebih banyak. Nah, terus yang ketiga ada braising, sama merebus dengan sedikit cairan. Nah, kira-kira setengah dari bahannya. Kalau tadi poaching itu menutup, kalau braising setengahnya saja, ya hanya sedikit. Dan teknik yang keempat adalah stewing. Stewing ini atau teknik menyetup atau menggulai dengan mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya, terus direbus dengan cairan berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak yang dimasak dengan api sedang ya. Terus setelah stewing ada steaming, mengukus. Kalau mengukus ini yang dimasak itu yang dibutuhkan itu hanya uap air yang mendidih saja ya. Terus yang selanjutnya ada simmering, teknik mendidih. Nah, teknik mendidihnya ini memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan terlebih dahulu. Oke. Terus yang terakhir adalah teknik mengetim. Teknik mengetim itu memasak bahan makanan dengan menggunakan 2 buah panci yang berbeda ukuran. Salah satu panci berukuran lebih kecil. Cara ini memang memerlukan waktu yang lama seperti nasi tim dan membuat coklat. Nah, untuk deskripsinya atau pengertiannya lebih rinci lagi kalian bisa baca di bukunya ya, di buku kalian di halaman 198 sampai halaman halaman 190 ya. Oke. Lanjut di teknik pengolahan pangan panas kering atau dry heat cooking. Nah, ada beberapa juga teknik pengolahan pangan panas kering. Yang pertama yaitu deep frying. Deep frying ini menggoreng dengan minyak banyak. Jadi minyaknya sampai tenggelam, bahan makanannya digoreng di minyak yang sampai tenggelam ya. Terus yang kedua yaitu shallow frying. Nah, kebalikannya. Kalau shallow frying itu di minyak yang sedikit. Teknik yang selanjutnya ada menumis atau sautaging. Terus ada teknik memanggang atau baking. Nah, ini memanggangnya bisa dalam oven.
Terus yang terakhir adalah membakar atau grilling. Oke. Next, lanjut di teknik pengolahan pangan lainnya. Yang pertama ada menghaluskan. Nah, ini menghaluskannya ini bisa menggunakan alat penghalus yang secara manual atau cobek itu dan lain sebagainya. Ada yang langsung di blender ya. Oke. Terus ada teknik mencampur. Jadi semua bahannya dicampur jadi satu. Terus teknik menyaring atau memeras. Teknik yang terakhir yaitu tidak dimasak atau langsung dimakan. Oke, ya paham ya. Nah, kesimpulannya buah-buahan itu memiliki kandungan dan manfaat masing-masing. Nah, ada kandungan vitamin C, vitamin A, vitamin B komplit dan lain sebagainya. Yang mana dari semua vitamin dan mineral itu sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Nah, teknik dalam memasak atau pengolahannya ada 3. Teknik pengolahan pangan panas kering dan teknik pengolahan panas basah. Ada teknik lainnya. Nah, itu ya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa baca kembali bukunya, kalian pahami. Dan jangan lupa kalian jawab tadi pertanyaan yang awal tadi ya, silakan ditulis di buku tulis kalian. Oke, anak-anak, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga kalian paham dan bermanfaat ya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.